Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya teman-teman, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema yang ingin bertemu dan menyampaikan ini langsung kepadamu, yang ingin bertemu dan menyampaikan langsung kepadamu ya. Ada sesuatu hal atau ada hal-hal yang ingin disampaikan langsung sama orang ini sama kamu ya teman-teman. Oke. Kita lihat dulu ada energi apa pada hari ini. Semoga hal baik terjadi selama pembacaan kita. Ada energi apa di sini ya teman-teman? Di sini ada energi sleep atau energi tertidur atau energi beristirahat ya. Sangat mungkin banget teman-teman, di sini hubungan kamu dengan si orang ini itu adalah mencapai dalam satu situasi yang tengah tertidur, dalam tanda kutip ada vakum, mungkin ada saling berdiaman, mungkin ada jeda yang diambil, mungkin kamu mengambil waktu ini untuk istirahat dari segala pergesekan hubungan kalian, atau justru dia mengambil waktu ini untuk break dan beristirahat juga dengan kondisi dia ya. Jadi di sini ada kondisi yang kemungkinan besar ada pause, ada diam, ada istirahat, ada nggak ada komunikasi untuk mengambil waktu seperti hibernasi dan beristirahat ya. Lalu di sini adalah dari waktu yang hibernasi tadi, waktu yang vakum tadi, waktu yang diam tadi teman-teman, dipakai oleh dia dan dipakai oleh kamu. Kalian sama-sama menilik isi hati masing-masing, sama-sama melihat kedalaman perasaan kalian masing-masing. Jadi seperti kontemplasi ya. Dia istirahat untuk mikirin bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Atau sebaliknya, kamu juga berusaha melihat apa sih perasaan kamu sesungguhnya sama dia? Bagaimana sih batin kalian sebenarnya? Jadi ini dipakai untuk kontemplasi dan melihat lebih dalam. Seperti apa sih batin kalian dan perasaan kalian yang sebenar-benarnya? Atau apa sih pendapat kalian sesungguh-sungguhnya soal satu dengan yang lain? Bagaimana menyikapi hubungan ini? Oke. Kita mulai lebih lanjut. Selain situasi saling menilik, ini dipakai untuk istirahat, break, untuk saling menilik ya teman-teman. Dimana pada akhirnya kamu dan dia itu bergerak mengikuti intuisi masing-masing ya. Berharap dengan periode pause seperti ini, merenung seperti ini, melihat kedalaman hati, bisa lebih mempertajam intuisi kamu masing-masing. Tapi ini jadi suatu indikasi sebenarnya hati dan perasaan kalian secara intuisi itu sebenarnya sudah punya perasaan. Kamu sudah punya firasat, dia pun sudah punya firasat. Tapi di sini kalian bergerak untuk mengasah dan melihat intuisi kalian tuh sebenarnya seperti apa, ya. Dan di sini adalah ada energi untuk memprotek, ya. Tujuannya melihat dan menilik intuisi ini adalah untuk melihat ke dalam, ya teman-teman. Apakah bisa untuk hubungan ini dilanjutkan atau hubungan ini memang harus dilepaskan? Ya, jadi ini adalah tujuannya untuk memproteksi pada akhirnya hubungan ini mau lanjut atau mau sudahan, ya teman-teman. Oke, hubungan yang mau lanjut atau mau sudahan, hubungan yang lebih kepada menjaga justru hubungan itu sendiri atau justru menjaga perasaan masing-masing. Jadi seperti kayak mau lihat nih jalan keluarnya apa, apakah memang hubungan ini harus dilanjutkan atau hubungan ini memang harus disudahi gitu ya teman-teman. Oke. Dan di sini akhirnya kalian itu juga banyak yang berfokus sama kerjaan ya. Artinya apa? Mungkin banget dia mengalihkan fokusnya dia sama kerjaan, atau dia memang di dalam satu situasi dia harus fokus sama kerjaannya, atau kamu pun yang jadinya fokus sama kerjaan. Oke. Kita lihat teman-teman, di sini ada potensi isu apa yang membuat kalian menilik perasaan kalian lebih jauh. Kita lihat ada isu apa, ya. Di sini ada isu tentang ide, ya. Kreativitas itu juga ngomongin ide. Nah, bisa saja di sini ada perbedaan prinsip, perbedaan cara berpikir, perbedaan ide, ya, di antara kalian. Ada juga mungkin ego di sana. Yang di sini ada gambarnya sesuatu perubahan. Artinya bisa saja ada pendapat kalian yang bisa nggak selalu searah, bisa saja ada ego kalian yang nggak selalu sama, ya. Sehingga ini juga mungkin banget kalian ketemu sama masalah yang belum ketemu jalan keluarnya, masih mentok masalahnya itu lagi jalan keluarnya belum ada. Kenapa?
Karena ngomongin ego, mungkin ada sikap buruknya dia yang belum bisa dia lepasin. Kamu juga mungkin punya hal yang sebenarnya dia nggak suka tapi masih kamu lakuin. Jadi gimana ya? Di sini ada hal-hal yang belum ketemu jalan keluarnya. Oke. Di sini juga ada si periode yang merasa mentok ya. Mentok di sini artinya bisa saja merasa hubungan ini kok seperti begitu-begitu aja ya. Mungkin jalannya nggak maju-maju, stagnan di situ-situ aja, atau masalah yang dihadapi itu lagi. Seperti ada energi pesimisme atau energi tidak bisa melihat dengan jelas hubungan ini tuh mau seperti apa. Seperti ada energi putus asa. Kamu udah capek ngadepin dia seperti itu, atau sebaliknya dia udah capek juga ngadepin kamu yang seperti ini gitu misalnya ya. Jadi ini kan bisa vice versa teman-teman, dan ini kan ada tanda berulang ya. Jadi ini adalah pola-pola berulang yang terus-menerus dilakuin, jalan keluarnya nggak ada, itunya ributin masalah, yang itu lagi, yang solusinya nggak pernah ada gitu loh ya. Oke. Dan di sini sangat mungkin banget ada situasi finansial yang tidak cukup untuk mendukung dan tidak cukup untuk mengkeep hubungan ini ya. Oke. Nah, bisa saja tidak ada kesiapan secara finansial dari kamu atau dari dia untuk melanjutkan hubungan ini karena masalah finansial yang ada ya. Jadi ini bisa saja finansial yang belum cukup, atau memang ada jiwa bebas dari si orang ini yang masih kepingin, mungkin dia tuh nggak begitu bagus terhadap mengikuti aturan. Dia masih suka yang namanya bebas ya. Ternyata jiwanya dia masih bebas. Itu juga sangat mungkin teman-teman terjadi. Sekarang kita melihat lebih lanjut dulu, siapa sih ciri-ciri si orang ini sebenarnya ya teman-teman. Oke, siapa orang ini? Yang pertama, orang ini jejak sama pendiriannya ya. Orang ini cukup keras memegang prinsipnya. Kalau dia udah mau sesuatu sudah susah untuk dirubah ya. Ada sisi yang keras dengan pendiriannya dia itu ya. Tetap kamu berdiri dengan seseorang yang berhubungan dengan kelautan, pelayaran juga bisa ya. Itu sangat mungkin sekali, Navy gitu ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang penyendiri ya teman-teman. Dia suka menyendiri, kadang-kadang terkesan susah untuk dideketin, dia menjaga jarak, dia juga senang sendirian gitu loh ya. Dia tuh orangnya kayak penyendiri teman-teman, aku lihat di sini. Jadi mendekati dia pun memang kadang-kadang dia bisa seperti renggang jaga jarak teman-teman. Oke. Nah, selain daripada itu, orangnya pun penuh dengan kebimbangan. Orangnya itu seperti nggak yakin. Di satu sisi, mungkin dia sayang kamu, tapi di satu sisi mungkin dia merasa dia belum siap terhadap hubungan yang lebih lanjut. Jadi di sini terjadi percabangan, teman-teman. Entah percabangan pikiran, entah percabangan kemauan, macam-macam. Tapi di sini ada energi kebimbangan dan kegalauan, teman-teman. Ya, jadi emang orang ini belum sepenuhnya stabil ya. Jadi memang masih banyak energi dari ketidakstabilan yang ada di sini ya. Jadi energi dari kebimbangan yang sungguh kuat ya. Orang yang galau, orang yang bimbang, orang yang bisa berdua keputusan gitu ya. Orangnya keras tapi dalam tanda kutip ada bimbangnya juga gitu loh. Oke. Orang ini tuh mungkin banget suka sama yang keramaian, orang yang dikenal sama banyak orang di lingkungannya dia. Dia bekerja berhubungan dengan publik, berhubungan dengan banyak orang, atau di public space itu juga bisa. Nah, ini menandakan juga kamu ketemu sama dia mungkin banget pada saat ada kumpul-kumpul, ada pesta, ada workshop, ada undangan sesuatu, teman-teman. Atau ketemu di tempat keramaian, di mall, di taman, dan sebagainya ya. Dan di sini juga ada rider ya. Orang ini selalu dinamis, selalu bergerak, aktif banget hidupnya. Ini juga bisa menandakan orang ini on off dalam hidup kamu, teman-teman. Come and go itu juga sangat mungkin ada. Keluar masuk ya. Jadi kan sebenarnya dari keluar masuk situ, kamu udah jelas lihat sikap dia yang sering bimbang-bimbang itu, teman-teman. Oke? Sekarang kita mau coba lihat ya teman-teman, dari periode vakum, dia mengikuti intuisinya, apa yang pada saat ini dia rasakan ke kamu, apa yang pada saat ini dia rasakan ke kamu. Ada illuminations. Orang ini bisa melihat atau bisa menyadari hal-hal, mendapatkan pencerahan, hal-hal yang sebelumnya tidak dia lihat atau tidak dia sadari, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang tadi sebelumnya nggak kelihatan atau tadinya belum dia sadari, sekarang dia lebih melihat segala sesuatu dengan lebih terang, dengan lebih jelas, dengan lebih cerah ya teman-teman. Oke. Dan orang ini merasa dari segala sesuatu yang sudah berjalan, artinya apa yang sudah dilewati sama
kalian, histori kalian, itu membawa kepada dia, membuka matanya dia untuk melihat sedalam-dalamnya gimana sih sebenarnya perasaan dia sama kamu, gimana sih sebenarnya intuisinya dia soal ikatan sama kamu, teman-teman di sini, ya. Dan di sini dia memakai periode ini untuk healing, ya. Dia healing secara pribadi dan dia pun membiarkan ini waktu untuk kamu untuk healing, karena mungkin banget dia tanpa sengaja atau dengan sengaja dia nyakitin kamu, atau sebaliknya kamu nggak pernah tahu kalau kamu nyakitin dia dengan perkataan kamu, teman-teman, ya. Jadi ini adalah periode yang dipakai untuk vakum, ya teman-teman. Dan dia merasakan ada sebuah keberuntungan, merasakan sebuah anugerah bisa kenal sama kamu. Artinya orang ini merasakan keberkahan tersendiri memiliki kamu di dalam hidupnya dia. Ya, artinya kamu membawa sesuatu yang positif buat hidupnya dia, baik material maupun non material, ya. Dan yang dia sadari sesadar-sadarnya, perasaan dia itu permanen sama kamu. Artinya perasaan dia itu sama kamu kuat, teman-teman, tidak bisa dihilangkan begitu saja, ya. Sudah coba dia hapus, sudah coba dia hempas, tapi ternyata dia masih teringat terus-terusan soal kamu. Oke. Dan dia menyadari itu akhirnya gitu, ya. Dan kenapa sekarang dia jadi pengen ketemu langsung untuk menyampaikan sama kamu, teman-teman? Emosi jiwanya dia, emosi rasanya dia itu bergejolak, teman-teman, sampai bisa ketemu sama kamu, menginginkan ketenangan, dan emosi dia itu mendorong dia ketemu sama kamu langsung dan komunikasi. Karena namanya ketemu sama langsung dan komunikasi langsung, teman-teman, itu beda rasa batinnya daripada cuman melalui online dan sebagainya. Dan emosi dia itu kuat, ya, pergerakannya kuat, emosi dia kuat untuk bergerak secara nyata ke kamu, untuk ketemu sama kamu dan bicara sama kamu. Oke. Lalu apa yang mau dia sampaikan, teman-teman, ke kamu kalau dia ketemu sama kamu secara langsung? Ini yang akan dia sampaikan. Oke. Yang pertama, oke, dia itu menyadari bahwa kalian terkoneksi, dan di bawah alam sadar dia itu sering sekali melihat kamu di dalam mimpinya. Jadi dia mau bilang sama kamu, aku ngerasa kita terkoneksi loh, dan aku sering banget mimpiin soal kamu. Kamu tuh muncul terus di mimpi aku. Dan mimpi ini yang dia rasakan menjadi sebuah pertanda koneksi di antara kalian. Itu yang mau dia sampaikan, ya. Kalau dia itu di bawah alam sadar pun memikirkan kamu terus-terusan. Oke. Dia pingin menyampaikan sama kamu secara langsung bahwa apa yang sudah terjadi sebelumnya di antara kalian, dia merasa bahwa dia punya kontribusi kesalahan di sana. Ya, dia menyadari bahwa di sini yang mungkin banget bermasalah itu dia, gitu loh. Dia berusaha menyadari bahwa mungkin ada sikapnya, ada perilakunya dia yang juga nggak baik gitu loh ke kamu. Yang dia menyatakan bahwa kayak aku tuh salah sama kamu. Dia pingin nyampein sama kamu langsung kalau sekarang dia itu sedang berfokus sama tujuan dia supaya ada masa depan yang lebih baik, ya. Artinya orang ini sedang melakukan sebuah pembaharuan, sebuah perbaikan sama keadaan dia, teman-teman. Entah itu memang keadaan yang tadi Sora sudah bilang finansial, maupun keadaan mental dia yang cenderung mungkin berubah-ubah gitu loh, ya teman-teman. Oke, sebentar ya, belum siap. Dan di sini kita juga lihat dia mau menyampaikan bahwa dia mau mengucapkan secara langsung terima kasih sama kamu, bersyukur sama kamu. Selain dia mau fokus sama masa depan dia yang termasuk ada kamu di dalamnya, dia ingin mengucapkan syukur karena dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik karena ada kamu. Dia menyadari kontribusi kamu sama hidup dia itu ada, ya, entah itu sebagai nasihat, sebagai bimbingan, sebagai masukan. Oke. Dan dia mau menyadari, nyampein sama kamu kalau sebelumnya kenapa dia bersikap seperti itu sama kamu, itu hanya karena dia belum siap untuk kamu. Dia menyadari pada saat itu dia belum siap untuk kamu. Jadi selama ini kenapa sikap dia seperti itu, dia ingin mengakui memang dia belum siap dalam banyak faktor. Oke. Dan dia mau bilang langsung sama kamu, maaf kalau selama ini aku diam, karena kalau aku diam aku ngerasa lebih nyaman, lebih secure gitu loh, ya. Karena mungkin dia juga tidak mau bicara dan malah memperkeruh keadaan dengan perkataan dia yang salah, ya.
Dan dia penyampaikan langsung tanpa kamu rasanya kosong, dan dia merindukan kehadiran kamu. Jadi kayak dia tuh mau bilang kalau dia tuh kosong loh teman-teman, gak ada kamu. Ya, dia butuh kehadiran kamu, butuh support kamu. Oke. Dan dia mau bilang sebenar-benarnya kalau ada masalah keluarga dan situasi dari keluarga dia yang ternyata tidak cukup baik, yang itu banyak memberikan faktor juga sama dia. Artinya keadaan dan situasi orang ini itu juga bukan cuma ngomongin soal dirinya dia, bisa saja ngomongin soal keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan atau berefek sama hubungan kalian. Ya, keadaannya jadi komplikasinya besar ya. Dan dia mau minta maaf karena dia selama ini sudah menahan diri sama kamu ya, dan dia tuh sebenarnya kangen banget sama kamu teman-teman. Oke. Dan dia berusaha untuk bertanggung jawab sama apa yang harus dia kerjakan. Artinya orang ini sangat mungkin banget teman-teman menginginkan jadi lebih baik, tapi di satu sisi dia juga berharap kamu mengerti bahwa dia harus menjalankan tanggung jawab dia, mungkin secara finansial gitu loh ya. Dan yang di sisi lain juga dia menyadari harus ada proses perubahan dari dalam diri dia. Apa yang mungkin terjadi ke depannya sama hubungan ini? Book Mountain Ring. Teman-teman, ini akan sangat mungkin banget ke depan akan terjadi lebih banyak terbuka, lebih banyak bicara tentang dari hati ke hati dan sebagainya, tentang masalah-masalah yang sebenarnya kalian hadapi itu seperti apa sih ya. Jadi ini adalah keterbukaan tentang masalah yang dihadapi, isunya seperti apa. Jadi seperti mau mempelajari lebih jauh, lebih dalam masalah-masalah yang sebenarnya kalian hadapi itu seperti apa ya. Jadi kayak berusaha untuk mempelajari masalah dan cari solusinya ya, khususnya untuk masalah-masalah yang memang polanya berulang. Jadi kayak yuk kita diskusiin sebenar-benarnya kalau kita mau lanjut seperti apa ya ke depannya. Oke. Karena memang ya susah hubungan ini mau jadi sesuatu yang solid dan kuat kalau masih belum ada kestabilan ya teman-teman. Di sini masih ada kegalauan, masih ada kestabilan yang naik turun. Jadi memang akan ada diskusi lebih panjang, lebih jauh untuk ngomongin soal masalah hubungan ini sebaiknya akan seperti apa, solusinya seperti apa, pergerakannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Intinya gitu, dia mau datang untuk lebih terbuka dan bicara sama kamu. Nasihat buat kamu apa? Nasihat buat kamu adalah, teman-teman, ada pola-pola berulang yang memang harus diselesaikan. Kalau memang ada kesalahan, kamu sudahi itu yang pola berulang. Begitu juga dia. Kata kuncinya adalah segala sesuatu yang diulang itu harus diputus, teman-teman. Ini yang jadi concern utamanya ya. Oke. Dan ikuti juga suara hati kamu sendiri ya, suara batin kamu seperti apa. Kalau ini baru mungkin pertama atau kedua kali, boleh mungkin kamu berikan kesempatan untuk terbuka diskusi. Tapi kalau mungkin sudah berkali-kali dan setelah diskusi dan bicara nggak ada solusinya, ya mungkin ini saatnya untuk kamu tegas sama suara hati kamu sendiri, teman-teman. Itu adalah saran dari kartu Sora ya. Ikatan di sini sangat kuat ya. Jadi gini loh, kalau masalahnya nggak diselesain, dia akan kembali ke kamu dan terus berkutat di kubangan yang sama, itu lagi ya. Jadi intinya adalah yuk dia balik lagi ke kamu, tapi ikatan boleh tetap ada, tapi masalah yang sama diselesain, itu fokusnya. Kalau perlu kamu minta dia untuk nonton video ini untuk dia bisa lebih paham apa sih maksudnya Sora, masalah yang berkutat tuh apa, duduk bareng-bareng diskusi, omongin, intinya gitu ya. Sora, kapan dong dia itu mungkin datang ke aku loh Sora. Oke. Kita akan lihat di sini stick bulan. Di sini mungkin ada bulan yang dia kasih kabar datang atau gimana untuk bicara sama kamu ya teman-teman. Oke, ini adalah random ya. Kita coba lihat ya. Ada Agustus. Oke. Ada Agustus. Ada Januari. Wow, kalau Januari udah dekat ya. Ada Agustus, ada Januari. Ada April. Ini juga bisa mungkin berarti bulan terakhir kamu kontak sama dia, bulan ulang tahun kalian, bulan ulang tahun kamu. Februari. Satu lagi ya, Oktober. Di antara 5 bulan ini teman-teman. Ya.
Tapi ingat, waktu adalah relatif. Mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lambat. Astrologi yang terbaca ya teman-teman. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Dan jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Oke, untuk beli kartu dan sebagainya. Ada Scorpio, ada Aries, ada Pisces, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Leo, Gemini. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba untuk ke alfabet yang mungkin terungkap. Alfabetnya, oke. O, N, J, F, D, D, M, I, P, E, A, N, C, L, S, Z, dan L. Dicek ya, nama tengah atau namanya mengandung alfabet sini 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Main ke channel kedua juga ya. Bye-bye.